Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 172, dia menyembunyikan dirinya dengan baik. Memang benar kita tidak perlu bersimpati dengan Duan Shaoan. Namun, orang tuanya terbebani olehnya. Sayang sekali. Seng Xiao menepuk kepala Mukiki dan tersenyum. Setiap orang punya kehidupan dan takdirnya sendiri. Aku selalu berpikir kalau kamu bukan tipe orang yang percaya pada takdir. Aku bilang padamu, jangan khawatir tentang orang lain. Memang benar Seng Xiao adalah orang seperti ini. Dia tidak akan bersimpati dengan keluarga Duan yang kehilangan putra mereka dan mengalami kebangkrutan. Itu karena mereka pantas menghadapi apa yang mereka hadapi sekarang. Jika mereka tidak memanjakan Duan Shaoan sejak muda, dia tidak akan bertindak gegabah dan pasti mereka tidak akan sampai pada keadaan ini. Mukiki merasa Qian akan merasa lebih baik ketika dia memikirkannya dengan cara ini. Lu Qian mencari tahu di rumah sakit mana Bai Xinlan dirawat saat itu dan pergi ke bangsalnya karena dia sedang senggang. Tangan Bai Xinlan yang terluka tampak membaik setelah diperban. Dia mengira dia hanya berkhayal ketika melihat Lu Qian muncul di pintu bangsal. Namun, dia menenangkan dirinya sendiri sedetik kemudian. Nona Lu, apakah Anda datang ke sini tiba-tiba untuk meminta saya agar tidak menuntut Duan Shaoan? Begitukah cara Anda memohon padanya untuk kembali kepada Anda? Aku tidak sepertimu. Mengapa aku harus mengejarnya setelah aku membuangnya, mengingat dia hanyalah sampah? Lu Qian melepas kacamata hitamnya dan duduk di sofa di bangsal. Aku tidak mengerti mengapa kau ingin bertemu denganku jika bukan demi Duan Shaoan. Aku terluka parah. Bukankah itu sudah cukup untukmu? Lu Qiki tersenyum. Bukan aku yang menyakitimu. Bagaimana mungkin aku bisa bahagia karenanya? Kalau begitu, katakan apa yang kau inginkan. Sebenarnya, kau sama sepertiku. Kau seorang wanita yang pernah keguguran. Di sisi lain, aku wanita yang suka berganti-ganti pasangan. Tidak banyak perbedaan di antara kita. Aku tidak mengerti bagaimana kau ingin membalas dendam padaku. Itu karena kamu miskin jadi imajinasimu terbatas. Namun, orang kaya bisa melakukan segala macam hal, sama sepertiku. Kata Lu Qian. Kemudian, dia menyalakan teleponnya. Aku baru saja menghabiskan waktu untuk mencari tahu semua pria yang pernah bersamamu selama bertahun-tahun ini. Aku menyelidiki mereka dan bahkan memberitahu istri mereka tentangmu. Tidak banyak. Hanya sekitar 20 orang. Satu ekspresi wajah Bai Xinlan berubah drastis saat dia mendengar itu. Saya bahkan memberitahu mereka nomor telepon Anda, detail pribadi, alamat rumah, dan sebagainya. Mengapa kamu tidak membayangkan apa yang akan terjadi padamu? Apakah mereka akan membunuhmu? Lu Qian, jangan berpura-pura di hadapanku. Apakah kamu tidak senang ketika aku meninggalkan Duan Shaoan? Lu Qian tersenyum lembut. Kemudian, dia berkata dengan sederhana, aku senang, tetapi itu tetap tidak dapat mengubah fakta bahwa kau telah menghancurkan cintaku padanya dan kau secara tidak langsung menyebabkan keguguranku. Kemudian, dia melihat jam tangannya. Sudah hampir waktunya. Kurasa istri-istri kaya itu akan segera datang. Setelah itu, dia berdiri dan meninggalkan bangsal Bai Xinlan. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan para istri kaya yang datang untuk Bai Xinlan di pintu. Ada dua orang. Mereka melirik Lu Qian dan bertanya padanya, apakah kamu datang ke sini untuk mencari wanita jalan itu? Dia ada di dalam. Lu Qian menunjukkan jalan ke arah mereka. Mereka menyerbu ke bangsal dengan ganas. Tak lama kemudian, Lu Qian mendengar suara seseorang ditampar di bangsal. Beberapa wanita yang membuat Bai Xinlan kesal berasal dari keluarga berpengaruh. Mereka bisa melakukan segala macam hal di Jianchuan. Dia hampir bisa melihat apa yang akan terjadi pada Bai Xinlan pada akhirnya. Tentu saja dia akan mengalami kematian yang mengerikan mengingat betapa tidak tahu malunya dia. Lu Qian tertawa dingin. Akhirnya, dia meninggalkan rumah sakit. Sekarang, bajingan dan pelacur itu mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Dia akan melanjutkan hidupnya. Di sisi lain, Jing Yun bertanggung jawab untuk menyelidiki Rong Junhan. Apakah dia pernah menggunakan nama Tong Sui untuk melakukan hal lain? Jadi, Jing Yun meminta teman-temannya yang bekerja di kantor polisi untuk membantunya menyelidikinya. Mereka ingin melihat apakah ada kecocokan seperti itu di Jianchuan. Polisi tidak memiliki catatan kriminal apapun tentang Tong Sui. Jadi, Jing Yun mencoba menyelidikinya dari sudut pandang lain. Akhirnya, ia menemukan berita yang mengejutkan sekaligus menggembirakan. Jadi, Jing Yun meletakkan hasil penyelidikannya di meja Seng Xiao setelah pertemuan Huang Yao berakhir. Tuan muda, ada ribuan orang yang memiliki nama Tong Sui di dunia ini. Bahkan di Jianchuan, kami menemukan beberapa ratus orang. Jadi, saya butuh waktu cukup lama untuk menyelidikinya. Saya juga memanfaatkan berbagai hubungan untuk menyelidikinya. Namun, itu sia-sia.
Akhirnya, saya menemukan ini dengan harapan terakhir saya. Seng Xiao membuka berkas itu dan melihat fotokopi surat izin usaha. Itu adalah perusahaan perhiasan bernama Seng Rong. Salah satu perwakilannya adalah Tong Sui. Selain itu, salah satu pemegang sahamnya adalah Shen Lin. Yang lain mungkin tidak tahu siapa Shen Lin. Namun, Seng Xiao sangat mengenalnya. Shen Lin bukanlah orang asing. Dia adalah paman kedua Qixi. Dia juga putra Shen Jingyu. Aku tidak pernah menyangka bahwa tetua kedua bekerja sama dengan Rong Junhan. Mereka bahkan memiliki hubungan yang berbeda dari hubungan mereka saat ini. Sekarang, kita punya bukti ini bersama dengan kesaksian dari Putri Dekan. Apakah kita bisa membuktikan bahwa Rong Junhan telah menyakiti Tuan Muda Shen tahun itu untuk kedua kalinya? Seng Xiao menggelengkan kepalanya. Tatapan matanya tampak sangat dalam saat ini. Bagaimana jika Rong Junhan memberitahu kita bahwa memang ada orang bernama Tong Sui? Kita tidak bisa mengabaikan kemungkinan ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Temukan cara untuk membuktikannya. Seng Xiao meletakkan berkas itu dan memiringkan kepalanya. Dia tampak santai dan malas. Penatua kedua telah menikmati hak istimewa yang tinggi selama bertahun-tahun ini. Selain itu, dia hanya dihargai di kemudian hari. Dia mungkin lebih dekat dengan Rong Junhan daripada dengan kakek Shen. Aku tidak tahu bagaimana perasaannya jika dia akhirnya mengetahui kebenarannya. Dia memperlakukan pencuri seperti ibunya sendiri selama ini. Wanita ini cukup menarik. Dia pandai menyembunyikan dirinya. Jadi, kita perlu menyelidikinya lebih dalam. Dia pasti akan memberi kita lebih banyak kejutan, kata Seng Xiao. Kemudian, dia bangkit dari sofa. Kamu harus menyembunyikan hal ini terlebih dahulu. Selain itu, Rong Junhan ingin memanipulasi Mu Tangsui untuk membuat masalah. Kita perlu memikirkan cara untuk menyingkirkan Mu Tangsui secara nyata kali ini. Aku tidak ingin ada masalah lagi darinya. Aku tidak ingin dia selalu muncul di hadapan Kier. Itu menjijikkan. Katakan saja apa yang harus kulakukan, Tuan Muda. Seng Xiao menatap Jing Yun dengan penuh arti. Dia menyeringai jahat. Biarkan Qixi membalas dendam padanya terlebih dahulu. Lalu, kita akan pergi ke bangsal kakak dan membuat keributan. Mari kita panaskan suasana. Lalu, Seng Xiao memberi isyarat kepada Jing Yun dan berbisik di telinganya. Dia memberikan perintahnya dengan tepat. Sebenarnya, Mu Qixi sangat ingin akhir pekan segera tiba. Dia ingin melihat sejauh mana Mu Tangsui bisa melangkah untuk berpura-pura menjadi Mu Qixi. Mu Qixi ingin tahu seberapa miripnya dia dengan Mu Tangsui. Selain itu, apa yang diinginkan Rong Junhan, mengingat dia merencanakan rencana seperti itu. Mereka ingin berbohong kepada Shen Jianchuan. Lalu, menyedihkannya, meskipun kemampuan akting Mu Tangsui luar biasa, hal itu tidak berpengaruh pada Shen Jianchuan. Malam harinya, Seng Xiao berencana pergi ke universitas untuk menjemput Mu Qixi setelah dia selesai mengurus urusan bisnisnya. Namun, dia menerima telepon dari Jing Yun yang memberitahunya bahwa Mama Seng telah pergi ke villa lagi. Jadi, Seng Xiao meminta Paman Lin untuk mengantar Mu Qixi pulang. Di sisi lain, dia harus pergi menemui ibunya. Mu Qixi tahu bahwa Seng Xiao sedang sibuk begitu dia melihat Paman Lin datang menjemputnya. Dia tidak bertanya apa-apa. Dia kembali ke rumah kecil dan makan malam bersama bibinya. Namun, dia tidak bisa menahan rasa kesepiannya.